Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071, kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan. Yuk simak videonya. Definisi manajemen keuangan. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi suatu perusahaan sumber daya keuangan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang mencapai tujuan perusahaan. Keuangan sendiri berasal dari dasar kata uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satu sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya keuangan dapat berupa uang dalam arti yaitu uang tunai. Namun, dapat pula berupa harta yang dapat dinilai dengan uang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang bernilai uang meliputi inventaris, mesin dan peralatan, bangunan, dan tanah. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, menentukan keputusan investasi saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan. Manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima dari perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah menerima investasi. Yang kedua, menentukan keputusan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan. Yang ketiga, menentukan keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuntungan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Dan yang keempat, working capital decision adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan perencanaan terkait seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perencanaan berguna untuk memaksimalkan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, alokasi dana. Selanjutnya, bagian manajemen keuangan perlu memecahkan perencanaan satu persatu untuk memastikan jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bagian. Sesuatu prinsip ekonomi, tentu saja alokasi dana harus dilakukan dengan anggaran yang paling sedikit untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, kontrol. Selanjutnya, ada fungsi kontrol di mana bagian manajemen keuangan harus menjadi orang yang tegas dalam mengontrol seluruh arus keluar masuk kas. Setiap bagian yang ingin meminta dana untuk urusan perusahaan perlu melewati berbagai pengecekan. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak. Semua tugas kontrol ini memiliki satu tujuan utama yang memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Keempat, pemeriksaan atau auditing. Manajemen keuangan memiliki fungsi pemeriksaan yang memastikan semua pengeluaran dana hanya untuk kepentingan perusahaan. Tentu saja banyak kasus di mana beberapa orang dalam perusahaan memanfaatkan dana yang mudah didapatkan. Jika hal ini terus terjadi, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang besar. Untuk itulah bagian manajemen keuangan dibentuk. Mereka harus menganalisis, meninjau ulang, menimang, dan menilai pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang kelima, laporan. Fungsi terakhir manajemen keuangan ialah untuk memberikan laporan. Laporan dibuat dari semua analisis, perbandingan, dan penilaian yang telah dilakukan. Pada akhirnya, tugas tersebut berguna untuk menyusun laporan.
Laporan ini nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait langkah selanjutnya yang akan diambil. Laporan dibuat sedemikian rupa supaya setiap pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Karena yang pertama, manajemen keuangan dapat meningkatkan efisiensi modal, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat memilih sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya, serta mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang menguntungkan. Yang kedua, manajemen keuangan dapat menjaga arus kas, yaitu perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu. Arus kas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional dan investasi, serta membayar kewajiban-kewajiban seperti utang dan dividen. Manajemen keuangan dapat membantu perusahaan dalam mengatur penerimaan dan pembayaran dana, serta mengantisipasi kebutuhan dana di masa depan. Dan yang ketiga, manajemen keuangan dapat membayar utang rutin, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar bunga dan pokok utang kepada pemberi pinjaman. Utang merupakan salah satu sumber dana yang umum digunakan oleh perusahaan, namun memiliki resiko gagal bayar jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Manajemen keuangan dapat membantu perusahaan dalam menentukan jumlah dan jangka waktu utang yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan, serta mengatur pembayaran utang secara tepat waktu. Tujuan manajemen keuangan yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Contohnya, wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Yang kedua, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Dan yang kelima, interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Tujuan ini dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. 2. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga, transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangannya. 4. Kelangsungan hidup seseorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. 5. Standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan. Artinya, semua akuntansi secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. 6. Pengelolaan ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal. Dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Dan yang ketujuh, integritas. Catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain,
Catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Kesimpulan manajemen keuangan yang bisa saya ambil adalah manajemen keuangan adalah suatu proses yang mengatur pengelolaan dana yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pengendalian, penyimpanan, dan penggunaan dana. Manajemen keuangan memiliki dampak positif terhadap efisiensi modal, arus kas, pembayaran utang rutin, optimasi keuntungan, struktur modal, dan pengawasan keuangan organisasi. Manajemen keuangan memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang keuangan, akuntansi ekonomi, matematika statistika, dan analisis data. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.